Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita melanjutkan pembacaan dan renungan dari Mazmur 79. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya. Mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita pelajari dan memahaminya untuk mengerti keluhan-keluhan yang penuh duka cita, dan untuk memahami permohonan, permintaan pertolongan kepada Tuhan agar dibebaskan dari segala hal yang tidak menyenangkan. Mazmur ini, jika benar ditulis atas dasar suatu peristiwa tertentu, maka kemungkinan besar, menurut Matthew Henry, peristiwa itu merujuk kepada penghancuran Yerusalem dan bait suci, dan malapetaka yang menyedihkan yang diperbuat terhadap bangsa Yahudi oleh orang-orang Kasdim di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Dari Mazmur ini, kita melihat ratapan dari umat Tuhan, baik ratapan Nabi Yeremia yang tertulis pada ayat 6 dan 7, dan doa dari Nabi Yeremia yang tertulis pada Yeremia 10 ayat 25. Sungguh, Mazmur ini ditulis jauh sebelum persiapan dan kondisi jemaat yang mengalami kondisi kegelapan. Kalau kita memperhatikan apa yang tertulis pada Mazmur 79 ini, ada 3 gambaran penting menurut Matthew Henry. Gambaran tentang keadaan umat Allah yang sangat mengenaskan. Permohonan kepada Allah untuk meminta pertolongan, dan seruan yang disampaikan mengenai kesiapan umat Allah untuk memujinya. Di dalam Mazmur 79 ayat 1-5, berkenaan dengan keluhan umat Allah yang penuh duka cita, yang menyedihkan, karena dunia memang penuh keluhan. Tetapi yang mengeluh ini adalah umat Tuhan. Kemana lagi umat Tuhan mengeluh dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, terlebih bangsa kafir melakukan tindak kejahatan. Dan keluhan tersebut merupakan keluhan yang sangat menyedihkan. Di sini mereka mengeluh bagaimana musuh-musuh mereka membabi buta menindas umat Allah. Dan mereka semua berada di dalam penderitaan
karena kejahatan bangsa Babel yang dipimpin Raja Nebukadnezar. Terlebih lagi tanah suci, tempat umat Tuhan menyatakan kuasa kasih-Nya. Kota-kota tempat di mana umat Tuhan Allah ada, dijarah, diporak-porandakan. Terlebih khusus yang berkenaan dengan umat Tuhan di daerah selatan, bangsa Yehuda, bangsa yang bersandar kepada Tuhan Allah, dan bangsa yang melebur dengan bangsa Yehuda, yaitu bangsa Binyamin. Tentu kita bisa memperhatikan bagaimana mereka yang memperjuangkan tanah perjanjian menghadapi penistaan, bahkan pelanggaran terhadap hak asasi yang umumnya dinyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Sekalipun bangsa Yehuda melakukan penghalauan terhadap bangsa-bangsa yang begitu kafir tersebut, namun tetap saja menunjukkan betapa menyedihkan kondisi di wilayah selatan itu. Bahkan kalau kita perhatikan, umat Tuhan yang telah membuat kota Yerusalem dan bait sucinya menjadi timbunan puing, sampah, kuburan, reruntuhan, dan ini sungguh menyakitkan, menyedihkan. Bangsa-bangsa itu mengalami kesusahan. Oleh karena umat Allah sendiri telah menajiskannya, yaitu bait Allah pun diporak-porandakan. Selain itu, bagaimana mereka melawan segala bentuk kejahatan pada diri tubuh umatnya. Kebencian mereka tidak terbendung karena mereka menumpahkan darah umat Allah seperti air yang memenuhi Yerusalem. Bangsa Babel, bangsa kafir itu begitu kejam juga terhadap jasad umat Allah. Mayat-mayat dari umat itu, yang bahkan mayat hamba-hamba Allah, mereka mengalami suatu kondisi di mana digali dan diberikan untuk binatang buas atau burung di udara agar mereka menghabisi apa yang sisa dari umat Tuhan. Sungguh perlakuan yang tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Dan dengan demikian mayat menjadi saksi melawan orang-orang yang membantai mereka. Selain itu, bahkan mereka berjuang untuk melawan nama mereka. Mereka menjadi celah bagi tetangga-tetangga mereka. Umat Tuhan diolok-olok oleh orang-orang sekitar, sehingga mereka bertanya tentang murka Allah, murka yang mereka sadari. Dan sungguh pertanyaannya, berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka? Ini pertanyaan yang sungguh nyata bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam bagian kedua, dari ayat 6 sampai 13, pemazmur memohon permohonan permintaan pertolongan dan kelegaan. Permohonan ini dipanjatkan kepada Allah sesuai dengan segala kesusahan yang sedang dialami jemaat. Mereka begitu sungguh-sungguh bermohon dan menyampaikan permintaan agar kiranya Allah mengalihkan mereka dari murkanya, sehingga mereka benar-benar bisa menjalani kehidupan yang mulia. Berdoa juga di dalam suatu kondisi yang meminta agar kiranya Tuhan menumpahkan amarahnya sepenuh-penuhnya ke atas bangsa-bangsa kafir itu, agar mereka dikorek ampasnya dan diminum. Mari kita mengamati beberapa hal penting menurut Matthew Henry. Setidaknya ini menjadi refleksi bagi kita di zaman ini. Pertama, karakter atau sifat dari orang-orang yang ditawan, orang-orang yang dilawan dalam doanya. Mereka itu orang-orang yang sungguh tidak mengenal Allah. Mereka hidup tanpa Allah di dalam dunia. Kedua, kejahatan mereka telah memakan habis Yakub, dan ini perbuatan yang jahat menurut pandangan
Tuhan Allah yang menganggap bahwa mereka yang menyentuh umatnya berarti menyentuh biji matanya. Ketiga, penghukuman mereka meminta supaya Tuhan menumpahkan amarahnya ke atas bangsa Babel, kepada mereka yang melakukan aniaya dan tindakan kejahatan, bahkan pembunuhan. Ini memberikan suatu permohonan supaya penghukuman tidak ditunda, tapi mereka meminta agar diadakan perhitungan dengan mereka yang melakukan kejahatan. Pada bagian ini juga, pemazmur mengajak umat Tuhan untuk berdoa, meminta pengampunan apabila mereka di masa lalu berdosa kepada Allah. Dan itu yang menyebabkan segala malapetaka yang menimpa mereka. Allah bertindak benar dalam membiarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka, umat Tuhan, berdoa agar kiranya Allah tidak memperhitungkan kepada mereka kesalahan nenek moyang mereka. Entah itu kesalahan di dalam peribadahan, maupun kesalahan di dalam moralitas, maupun kesalahan di dalam mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Umat Tuhan berdoa kiranya Tuhan membalaskan keberdosaan kepada mereka yang berbuat jahat, tapi meminta pengampunan supaya mereka tidak mendapatkan perbuatan penghukuman dari Allah. Mereka juga berdoa agar kiranya Tuhan Allah bersedia hati membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka, melepaskan umat Tuhan, dan memohon pengampunan dengan belas kasihan yang datangnya dari Tuhan. Selain berdoa, mereka juga meminta agar kiranya Allah membebaskan mereka dan mengakhiri penderitaan mereka dengan meminta rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan mereka memahami itu karena Tuhanlah yang mampu melepaskan dan membebaskan mereka dari akibat dan dampak keberdosaan mereka, dari akibat dan dampak dari kejahatan bangsa-bangsa kafir, yaitu mereka orang-orang Babel di masa lalu. Meminta Tuhan, tolonglah, lepaskanlah. 3 hal yang mereka serukan: kesesakan besar yang membuat mereka terpuruk, kebergantungan mereka kepadanya yang memberikan keselamatan, serta kepentingan kehormatan dalam perkara mereka. Ada 2 hal yang paling utama dari permohonan tersebut, bahwa nama dan kehormatan Allah akan sangat dirusakkan jika Ia tidak melepaskan mereka. Mereka tidak memuja ilah-ilah asing selain awan dan langit yang menunjuk kepada keadilan dan keberadaan Allah. Selain itu, nama dan kehormatan Allah akan sangat dipermuliakan jika Tuhan benar-benar melepaskan mereka. Di pihak lain, umat Tuhan berdoa agar Allah membalas musuh-musuh mereka atas kejahatan, kekejaman, dan kebiadaban mereka. Mereka juga meminta kepada Tuhan atas penghinaan dan ejekan mereka, segala ejekan yang telah mereka sampaikan, dan dengan perkataan perbuatan terhadap umat Allah sendiri. Selain itu, mereka berdoa agar Allah memberikan jalan keluar untuk keselamatan orang-orang tahanan dan memberikan kepada umat Tuhan belas kasihannya, kuasa ilahinya. Dengan demikian, maka kita menyadari bagaimana umat Tuhan dihibur dan mereka menyatakan milik kepunyaan Allah. Kedua, bagaimana mereka berharap akan mendapatkan kesempatan untuk memuji Allah atas kelepasan mereka. Ketiga, bagaimana mereka merasa wajib tidak saja untuk bersyukur kepada Allah pada saat ini, tetapi juga untuk memberitakan puji-pujian untuknya. Dan terakhir, keempat, bagaimana mereka menyerukan ini kepada Allah. Tuhan, bangkitlah bagi kami untuk melawan musuh-musuh kami. Kiranya dengan perenungan ini, kita mendapatkan pengajaran yang sangat penting bahwa keberdosaan siapapun akan berhadapan dengan keadilan Tuhan. Tentu yang kedua, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menyatakan kasih dan kebenaran umatnya, sehingga umatnya bisa berjumpa dan berbicara kepada Tuhan. Kiranya kita selalu meminta pertolongan kepada Tuhan Allah dalam segala hal yang diperlukan. Kiranya Tuhan menolong kita umatnya untuk sungguh-sungguh bersyukur dan memberitakan puji-pujian untuk Tuhan Allah turun-temurun. Demikian kiranya segala hal yang dijelaskan dapat bermanfaat bagi setiap orang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share
serta subscribe konten video ini. Tuhan memberkati kita. Amin.